Mengudara dari Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai Sobat Frekuensi. Selamat datang, Sugeng Rau di Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini hingga ada acara nanti. Nah, Oles Balsem ini merupakan persembahan Balmon Semarang yang akan membahas berbagai topik menarik seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan juga isu terkini lainnya. Nah, untuk episode kali ini nih, kita akan membahas satu topik yang memang menjadi areanya Balmon Semarang nih. Ini ranahnya Balmon Semarang banget nih, yaitu penanganan gangguan frekuensi radio. Nah, kebetulan saat ini juga di sebelah Wina, udah ada Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Mas Kus Wahyudi. Halo Mas Kus, gimana kabarnya Mas? Halo Mbak Wina, alhamdulillah baik. Oh baik ya, tetap semangat ya Mas ya? Insya Allah. Oh insya Allah. Oke Mas, tadi kan memang sempat Wina singgung di awal ya bahwa penanganan gangguan frekuensi radio itu kan memang menjadi core-nya dari Balmon Semarang nih. Tapi untuk merefresh kembali nih ingatannya Sobat Frekuensi, boleh dong dijelaskan terlebih dahulu tentang gangguan frekuensi radio itu sendiri, kenapa bisa sampai ada dan apa atau siapa sih yang menyebabkan dari gangguan itu? Oke Mbak Wina, gangguan frekuensi itu jadi jika frekuensi berizin terganggu oleh frekuensi lain yang tidak diinginkan. Jadi misalkan ini ada frekuensi berizin nih terganggu, ini tidak diinginkan. Dia tumpuk kayak gini, otomatis frekuensi berizin kalah gitu. Dan nggak bisa komunikasi. Jadi bisa terjadi di semua band frekuensi, misalkan radio siaran, penerbangan, maritim, semuanya bisa, seluler bisa. Jadi logikanya tuh begini, misalkan frekuensi itu seperti coupling ya. Terus ada alokasi, misalkan couplingan radio siaran, sedangkan alamat rumah itu seperti frekuensi radio tersebut ini gitu. Dia itu misalkan kalau ada radio ilegal, dia di frekuensi tersebut dia otomatis terganggu, nggak bisa dindingin gitu. Terus yang kedua, kalau menggunakan perangkat yang tidak bersertifikat, dia menimbulkan frekuensi lain di band sebelahnya. Kalau band radio siaran sebelahnya penerbangan ya, kalau digunakan lagi sama pilot, otomatis itu terganggu kan gitu. Yang ketiga, kalau perangkat yang bersertifikat tersebut mengalami kerusakan, itu juga bisa menyebabkan gangguan frekuensi radio. Itu kira-kira. Oke, iya ya, jadi memang jenisnya ada banyak ya, macam-macamnya ada banyak. Nah, akibat yang ditimbulkan dari gangguan frekuensi itu sendiri apa sih Mas? Jadi gangguan frekuensi itu minimal itu bisa mengganggu frekuensi, bisa mengganggu kenyamanan berkomunikasi gitu. Yang kedua, terganggunya privasi. Dalam hal paling ekstrim lagi, itu bisa membahayakan jiwa manusia. Misalkan kalau untuk komunikasi penerbangan itu ATC di bandara itu memandu pilot itu kalau terganggu otomatis kan pilot itu nggak dengar apa yang dipandu, harus belok kemana, naik turun ke ketinggian berapa itu nggak tahu. Kira-kira Mbak. Oh gitu, jadi memang bisa sampai membahayakan keselamatan jiwa masyarakat nih ya, kalau tidak ditangani dengan baik nih. Nah, kalau boleh tahu nih Mas ya, tadi kan sempat disinggung juga tentang gangguan pada frekuensi penerbangan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa itu sendiri ya. Nah, itu tuh seperti apa sih Mas kalau di layanan penerbangan itu gangguan frekuensinya seperti apa? Jadi kalau logikanya kalau di kendaraan darat ya, kita bisa melihat jalan yang kita inginkan. Mau belok kanan, belok kiri, jalannya ketahuan. Kalau di pesawat itu kita nggak tahu jalurnya kemana. Semua dipandu lalu lintas penerbangan itu dipandu oleh ATC, Air Traffic Controller. Jadi kapal itu pesawat itu harus baik di ketinggian berapa, harus turun ketinggian berapa, harus belok kanan, atau harus belok kiri gitu. Jadi misalkan 1 detik aja itu terganggu, misalkan seharusnya itu di 38.000 kaki, huruf 3-nya hilang, tinggal 8.000 kaki. Misalkan di bawah itu ada pesawat nih, itu kan bisa
crash gitu. Oh iya. Jadi bisa menyebabkan kecelakaan bahaya sekali gitu. Gitu bisa. Jadi emang risikonya tuh gede banget ya gitu si gangguan frekuensi ini khususnya di layanan penerbangan. Nah, kalau misalnya untuk mencegah timbulnya gangguan frekuensi itu sendiri nih sobat frekuensi bisa melakukan apa sih? Apa yang harus dilakukan sobat frekuensi untuk mencegah adanya gangguan frekuensi ini, Mas? Sobat frekuensi pertama kalau menggunakan spektrum frekuensi radio itu harus mempunyai izin dari pemerintah. Itu yang pertama. Dan yang kedua harus menggunakan perangkat yang bersertifikat. Bisa meminimalisasi adanya gangguan frekuensi. Oh oke, jadi memang ini adalah hal yang serius dan membutuhkan upaya penanganan yang serius juga gitu ya Mas ya. Nah kalau gitu nih, kalau misalnya sobat frekuensi nih mengalami atau menemukan nih gangguan frekuensi nih ya, itu apa yang harus dilakukan oleh sobat frekuensi, Mas? Sobat frekuensi bisa langsung melapor ke Badan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio. Di setiap provinsi ada. Kalau di Jawa Tengah, di Balmon Semarang, Oh, oke. bisa melalui media email, surat, WA, telepon, atau aplikasi by website namanya Tabel Tiket. Itu lapor gangguan bisa itu. Oh oke, jadi banyak nih ya medianya, Balmon Semarang punya banyak media untuk yang memfasilitasi masyarakat sobat frekuensi kalau mau melapor. Nah prosedur pelaporannya itu sendiri bagaimana sih Mas? Apakah harus datang atau memang tadi bisa lewat media daring atau bagaimana Kak? Betul kalau datang itu sekarang sudah berbeda. Jadi sama melalui media daring yaitu aplikasi Tabel Tiket kita yaitu di lapor gangguan sfr.postel.go.id. Di situ sobat frekuensi bisa melaporkan gangguan frekuensi. Oh oke, jadi memang Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo sudah memfasilitasi masyarakat atau sobat frekuensi yang ingin melapor melalui media ini ya nih bisa dilihat di sini, bisa di sini nanti via sini. Nah tadi juga Mas aku sempat menyinggung bahwa ada fasilitas trouble ticket itu ya yang tadi via lapor gangguan sfr.postel.go.id. Nah itu boleh dijelaskan lebih lanjut dong Mas tentang fasilitas trouble ticket sendiri itu seperti apa Mas? Jadi tentunya kalau kita lapor gangguan menggunakan trouble ticket itu kan biasanya web. Pertama kita registrasi dulu. Setelah registrasi itu ada pilihan 2 kategori pelapor. Pertama pemegang ISR, registrasi dan pemegang non ISR. Apa itu non ISR tadi? Dia itu amatir radio pertama, yang kedua airnav atau penerbangan, yang ketiga satelit, yang keempat seluler, dan yang terakhir adalah aduan masyarakat. Semua bisa melapor di aplikasi tersebut. Oke, jadi memang operator seluler, masyarakat, pokoknya sobat frekuensi bisa melapor via trouble ticket itu ya Mas ya. Nah, tadi kita sudah ngobrol lumayan banyak nih Mas dari ujung A sampai ujung B, dari A sampai Z, dari permukaan sampai ke akar-akarnya nih tentang gangguan frekuensi. Nah boleh dong di-share pengalaman menarik atau yang gak terlupakan nih saat menangani laporan gangguan frekuensi di lapangan Mas. Apa sih? Ada gak pengalaman yang sampai saat itu ada terlupakan? Ada yang cukup menggunakan waktu itu gangguan seluler. Jadi gangguan penguat sinyal. Jadi seluler itu nggak bisa komunikasi dengan baik karena ada penguat sinyal. Penguat sinyal itu kan tidak diperbolehkan karena pertama tidak berizin, tidak bersertifikat gitu. Misalkan pelapornya itu operator A. Setelah kita cari muter-muter, nggak taunya outlet operator A sendiri yang mengganggu. Oh gitu. Jadi outlet nih apa nih Mas? Maksudnya outlet ini bisa dijelaskan lebih lanjut nih. Misalkan dia kan ada outlet resmi jualan kartu perdana. Oh, oke, dia quarter pulsa gitu ya Mas. Oh, Ini operator A. oh gitu. Jadi dia itu yang melapor, yang mengganggu dia sendiri. Oh yang mengganggu dia sendiri ya. Oh jadi begitu lihat kok ada gitu ya. Oke, jadi memang banyak sekali ya pengalaman menarik yang ditemui oleh Mas Kus dan kawan-kawan dari Bimonek ya saat menangani gangguan frekuensi itu sendiri. Oke, jadi sobat frekuensi tibalah kita pada penghujung acara Oles Balsem episode kali ini. Nah, sebelum Wina tutup nih ya episode kali ini, mau nanya lagi dong ke Mas Kus nih. Boleh dong Mas Kus
kasih nih pesan-pesan ke sobat frekuensi, kira-kira seberapa penting sih menggunakan frekuensi sesuai peruntukannya? Boleh dong dikasih pesan-pesan. Pesan-pesannya pertama, sobat frekuensi jika menggunakan spektrum frekuensi radio harus mempunyai izin namanya ISR dan menggunakan perangkat yang bersertifikat dari SDPPI. Gitu aja, Mbak. Oh oke. Singkat, padat, jelas, langsung to the point ya dari pesannya gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Pus atas sharing infonya yang sangat bermanfaat untuk sobat frekuensi, dan Wina juga mengucapkan terima kasih kepada sobat frekuensi yang sudah stay hingga akhir episode Always Balsam kali ini. Tenang aja, Always Balsam, obrolan seru sama Balbon Semarang akan hadir kembali dengan episode selanjutnya yang juga lebih menarik, tentunya akan membahas tentang isu-isu seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan juga isu terkini lainnya. Oke, sekian dulu Always Balsam kali ini. Wina pamit undur diri. Kuy mandah. Dadah.